Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini, saudara. Apapun keberadaan kita hari ini, mari kita bersukacita, mari kita memuliakan Tuhan, khususnya karena kebaikan Tuhan yang sudah mengaruniakan kepada kita hari yang baru, untuk kita dapat beribadah bersama, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sehingga hidup kita betul-betul memiliki kekuatan dari Tuhan yang menolong kita untuk menghadapi hari-hari kita. Biar ku datang ke sungai-Mu, Tuhan. Biar ku datang ke sungai-Mu, Tuhan. Biar ku datang ke sungai-Mu, Tuhan. Biar ku datang, biar ku minum, biar ku hidup. Biar ku datang ke sungai-Mu, Tuhan. Biar ku datang ke sungai-Mu, Tuhan. Biar ku datang ke sungai-Mu, Tuhan. Biar ku datang, biar ku minum, biar ku hidup. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah Engkau, Yesus. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau, ajaib Engkau Tuhan. Kami muliakan. Biar ku datang, biar ku datang ke sungai-Mu, Tuhan. Biar ku datang ke sungai-Mu, Tuhan. Biar ku datang ke sungai-Mu, Tuhan. Biar ku datang, biar ku minum, biar ku hidup. Biar ku datang, biar ku minum, biar ku hidup. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi ini bersama menaikkan pujian syukur karena kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kasih setiamu tidak pernah berubah, anugerahmu tidak pernah berubah, selalu baru setiap hari, setiap pagi, mempersiapkan kehidupan kami untuk melewati hari-hari kami. Kami butuh Engkau, kami perlu firman-Mu. Kami perlu Engkau mengajar, membimbing, menuntun, dan memperlengkapi kami. Karena itu siapkanlah kami pada pagi hari ini untuk kami dapat belajar bersama di dalam firman-Mu, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami sekalian. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita
mempersiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk membaca dari satu bagian dari surat Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan bagian-bagian ayat itu, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pagi ini, Allah bekerja bagimu. Saudara, ketika seseorang mengalami tantangan, pergumulan, dan penderitaan seperti yang kita hadapi hari-hari ini, orang dapat merasa menjadi sendiri, atau orang mengalami sebuah alienasi, ketersendirian, keterasingan. Ketika ada orang yang di sekelilingnya berbuat sesuatu yang terkesan tidak terlalu memperhatikan dia, karena mungkin berbagai aktivitas yang dilakukan, orang-orang seperti ini dapat merasa bahwa ia ditinggalkan, bahwa ia dilupakan, atau mungkin ia merasa diabaikan. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, orang bisa sensitif, orang bisa mudah marah, orang bisa mudah tersinggung dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Penderitaan membuat orang tidak dapat berpikir secara objektif, tidak dapat mempertimbangkan keberadaan lingkungan, tidak dapat mempertimbangkan situasi orang lain, dan sebagainya. Saudara, kurang lebih situasi-situasi seperti inilah yang sebenarnya direspon di dalam surat Rasul Paulus pasal 8 ini. Ayat yang kita baca ini dimulai dari awal perikop pengharapan anak-anak Allah di dalam ayat yang ke-18. Di situ Rasul Paulus bicara tentang persoalan penderitaan. Rasul Paulus bicara tentang apa yang sedang digumulkan oleh orang di seluruh dunia. Rasul Paulus bicara tentang situasi-situasi pergumulan yang cukup berat yang dialami semua makhluk, di mana mereka menantikan sebuah pembebasan, menantikan sebuah kemerdekaan. Di situ Rasul Paulus bicara tentang persoalan penderitaan. Jadi secara singkat, saudara, pasal 8 ayat 18 sampai ayat 30 ini bicara tentang situasi seperti itu. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan melalui catatan Rasul Paulus ini. Kita diingatkan bahwa sekalipun memang tantangan penderitaan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia ini, dunia berdosa ini, kita memiliki sebuah pengharapan. Itu bahasa yang dipakai oleh Rasul Paulus. Kita memiliki sebuah pengharapan yang Paulus ungkapkan bahwa pengharapan akan kemuliaan itu yang akan dinyatakan adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita alami atau kita hadapi hari-hari ini. Paulus mengingatkan kepada setiap orang percaya, mereka yang telah hidup di dalam iman Yesus Kristus, bahwa kehidupan yang ada di dunia ini, yang sementara sedang dihadapi, yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan ini, adalah sebuah situasi yang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan.
Saudara dan saya sebagai orang percaya diajak untuk melihat bahwa ada pengharapan besar yang Allah mau berikan. Nah, ini sejalan juga dengan janji yang disampaikan oleh Tuhan melalui Petrus. Di dalam ayat yang kita lihat pada minggu lalu, di dalam surat Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima, bahwa setiap orang percaya dibawa untuk melihat sebuah janji, kualitas kehidupan yang berpengharapan. Ada sebuah pengharapan yang Tuhan mau berikan kepada orang percaya, dan ini pun diteguhkan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ayat-ayat yang kita baca ini. Bahwa di tengah penderitaan ini, saudara dan saya diajak untuk melihat sebuah pengharapan itu yang tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan zaman ini. Tentu saudara, ketika Rasul Paulus menyampaikan hal ini, Rasul Paulus ingin membawa kehidupan kita itu menjadi kehidupan orang yang memiliki sebuah kualitas daya tahan, sebuah kualitas yang penuh dengan kekuatan. Kita diajak untuk memiliki pengharapan, dan pengharapan itu dengan jelas disampaikan di dalam ayat yang ke-25 adalah pengharapan yang dapat melahirkan ketekunan. Saudara bisa melihat pola-pola ini di dalam surat Rasul Paulus, bahwa kekuatan dari sebuah pengharapan itu bukan ada pada persoalan di sananya, pada persoalan nantinya, tetapi kekuatan yang dimunculkan di dalam diri orang yang berpengharapan adalah sesuatu yang lahir di masa kini. Akibat yang langsung muncul di dalam diri orang-orang yang berpengharapan adalah ketekunan. Nah, ini hal pertama yang ingin Rasul Paulus sampaikan, bahwa di tengah penderitaan, di tengah pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, di dalam banyak persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, saudara dan saya diajak untuk melihat pengharapan itu. Kita punya pengharapan, kita punya masa depan. Kita punya sesuatu yang Allah mau berikan kepada kita. Kita hidup di dalam pengharapan janji Tuhan yang memberikan kepada kita kemampuan untuk hidup di dalam kualitas ketekunan. Hidup dalam kualitas untuk dapat konsisten. Hidup untuk senantiasa bertahan menghadapi tantangan kehidupan ini. Tetapi saudara, Rasul Paulus tidak hanya bicara tentang persoalan pengharapan, tetapi Rasul Paulus juga bicara bahwa di dalam segala sesuatu di mana hidup kita ini menjadi kehidupan yang berpengharapan, dia meletakkan satu poin penting yang ingin kemudian menjadi pokok bahasan pada pagi hari ini, yaitu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Jadi kalau yang pertama tadi kita melihat bahwa Paulus bicara tentang pengharapan, di dalam bagian ayat ini, yang kedua kita melihat bahwa Paulus bicara tentang persoalan Allah yang bekerja. Nah, itu dimulai dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30 di dalam bagian perikop ini. Di dalam ayat yang ke-26, Rasul Paulus bicara tentang pekerjaan roh yang membantu kita dalam kelemahan. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri yang datang dari Allah berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sehingga dikatakan dalam ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan kemudian setelah itu masuk di dalam ayat pokok yang kita baca ini. Jadi saudara, di dalam perikop ini yang kedua, Rasul Paulus bicara tentang karya Allah di dalam diri orang-orang percaya. Nah, kita mendapatkan kita mendapatkan beberapa pengertian di tengah-tengah situasi penderitaan itu, di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Pertama, tadi kita melihat bahwa Allah memberikan janji pengharapan yang membuat kita mampu tekun dan bertahan. Yang kedua, di tengah-tengah penderitaan pergumulan yang dihadapi, yang sedang digumuli oleh seseorang, ternyata itu pun adalah sebuah situasi yang tidak luput dari perhatian Allah, tidak luput dari mata Allah, tidak luput dari kasih Allah. Saudara, kita perlu mengamini hal ini.
Dan kita menaruh di dalam hati kita masing-masing hari ini. Taruh di dalam hati saudara hari ini. Bahwa situasi penderitaan apapun yang kita hadapi hari ini adalah sebuah situasi di mana Tuhan juga hadir bersama-sama dengan kita. Jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa terasing, jangan merasa teralienasi, sehingga kemudian kita mengutuki diri kita, atau kita menganggap orang lain kemudian seakan-akan tidak peduli. Karena kita sebenarnya tidak sendiri. Melalui ayat yang ke-26 sampai ke-30, Paulus menunjukkan bahwa Allah itu turut bekerja. Melalui rohnya ia bekerja, membimbing kehidupan seseorang untuk dapat berdoa. Allah hadir di tengah-tengah penderitaan di mana seseorang sedang menghadapinya. Allah pun sedang hadir dalam diri saudara. Allah hadir di dalam berbagai pergumulan yang engkau hadapi. Allah turut bekerja di dalam seluruh kehidupan, dalam seluruh situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Paulus ingin menunjukkan hal itu. Allah tidak akan membiarkan. Allah tidak akan pernah meninggalkan. Ini keyakinan Rasul Paulus yang ingin disampaikan kepada jemaat. Agar jemaat memiliki daya tahan, memiliki kekuatan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang penting dan perlu untuk kita ingat di dalam diri kita. Yang pertama, ketika kita mengalami pergumulan dan penderitaan, ketahuilah bahwa engkau tidak sendiri. Bahwa engkau tidak menjalani pergumulan itu sendiri. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tidak hanya pada waktu Anda ada di dalam kesukaan, tidak hanya ketika kita berada di dalam kebaikan, tetapi juga ketika kita ada di dalam pergumulan, penderitaan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu. Allah hadir untuk mendatangkan kebaikan itu. Nah, hanya persoalannya saudara, kadang-kadang kita tidak memiliki kekuatan, kemampuan untuk menangkap secara tepat nilai-nilai kebaikan itu. Ya, kita tidak bisa secara tepat mendefinisikan nilai-nilai kebaikan itu di dalam diri kita. Karena kita manusia yang serba terbatas dalam memahami itu. Allah mau bekerja mendatangkan kebaikan. Itu juga yang disampaikan di dalam misalnya Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Allah menaruh kekekalan di dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak bisa menyelami apa yang Allah kerjakan dari awal sampai akhir. Nah, ini masalah kemampuan kita. Manusia tidak bisa menyelami apa yang dikerjakan Allah dari awal sampai akhir. Apa yang sebenarnya dipersiapkan Allah. Bagaimana grand design-nya. Manusia tidak bisa menyelami. Manusia tidak bisa memahami. Sehingga ke dalam situasi seperti ini, ketidakmampuan kita seringkali membuat kita menarik kesimpulan-kesimpulan yang keliru ya, di dalam berbagai pergumulan kita. Memberikan statement-statement, pernyataan-pernyataan yang kemudian tidak mewakili situasi itu sebenarnya. Bahwa di dalam segala pergumulan dan penderitaan, ada sebuah kebaikan yang Allah sedang lakukan di mana Dia turut bekerja di dalamnya. Nah, ini seringkali tidak kita ketahui. Ini seringkali tidak pernah kita pahami secara tepat, secara jelas. Biasanya yang kelihatan di depan mata kita, biasanya yang kelihatan di depan muka kita, itu cuman yang buruk-buruknya. Penderitaannya, pergumulannya, tekanannya. Ya, itu yang ada di depan kita. Bahkan kalau kemudian kita disuruh melihat situasi kita hari ini, yang muncul ya itu semua. Apalagi kita sudah dibangun di dalam sebuah cara berpikir bahwa hari ini adalah hari yang penuh pergumulan dan penderitaan dan tantangan dan sebagainya bla bla bla. Sudah,
cara pandang kita ditentukan oleh nilai-nilai itu. Yang kita lihat juga ya seperti itu. Ketika kemudian kita diberitahu bahwa Indonesia akan masuk dalam sebuah krisis misalnya, pertumbuhan ekonomi kita sangat kecil ya. Kita semua dibuat khawatir, kita dibuat bingung, kita dibuat takut. Karena situasi pandemi ini kemudian berakibat dalam berbagai situasi kehidupan kita. Kita menjadi orang yang bingung. Bagaimana masa depan, bagaimana ekonomi, bagaimana situasi pekerjaan, bagaimana situasi perdagangan, dan sebagainya. Hal yang muncul di benak kita, saudara, pasti hal-hal yang membuat kita khawatir. Nah, saudara, Alkitab ingin mengajak kita untuk memperhatikan dengan tepat bagaimana kita harus bersikap di dalam situasi-situasi kekalutan dan penuh pergumulan ini. Kalau di dalam perikop ini kita melihat tadi pertama kita diajak untuk memiliki pengharapan. Tetapi hal kedua yang kemudian menjadi poin kita pada pagi ini, kita diingatkan. Orang-orang percaya, lihatlah, Paulus katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Ya. Mendatangkan kebaikan, Allah turut bekerja. Allah mau menghadirkan sesuatu. Di balik segala sesuatu ini, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Katakan dalam diri kita, Allah tidak pernah meninggalkan saya. Allah tetap beserta dengan saya. Allah yang berimmanuel itu ya dan amin. Ketika Yesus berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, sekalipun seperti yatim piatu. Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Itu ia genapi melalui pekerjaan rohnya. Sehingga ke dalam situasi-situasi di mana kita merasa tidak dapat berdaya, Roh Allah mengambil alih dalam diri kita untuk berdoa bagi kita. Sehingga doa yang kita naikkan adalah doa-doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Menolong kita, membimbing kita, menuntun kita. Dan Dia pun turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, ini yang perlu kita taruh dalam hati kita pada pagi hari ini. Menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, kita percaya, dan ini keyakinan Rasul Paulus, Allah itu turut bekerja bagi kita. Semua orang yang telah dipilih dari semula, ini keyakinannya. Semua orang itu yang akan ditentukannya, yang kemudian orang itu kemudian dipimpin, dipanggil, dan kemudian dibenarkannya, dan karena itu kemudian dimuliakannya. Paulus percaya bahwa orang-orang yang sudah ada di dalam pilihan Allah adalah orang-orang yang kemudian hidup di dalam kehendak Allah. Yang mana kehendak Allah itu membawa orang itu sampai kepada puncak, yaitu dimuliakan. Ini yang kemudian menjadi keyakinan Rasul Paulus yang ingin dia tekankan, yang ia ingin sampaikan kepada kita. Paulus ingin menegaskan hal ini, bahwa Allah bekerja, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Ini yang pertama, saudara, bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, yang kedua, saudara, bagaimana kemudian karya Allah ini sungguh-sungguh dapat dinikmati. Sekalipun Paulus menunjukkan bahwa karya Allah itu mutlak, di dalam karya pilihan, penentuan, dan segala yang disebut dalam ayat 29-30, ya, Paulus tidak meninggalkan satu sisi yang menjadi tanggung jawab manusia, yaitu pernyataan yang ia ungkapkan di dalam ayat yang ke-28. Di dalam ayat yang ke-28, Paulus menjelaskan bahwa karya Allah yang bekerja mendatangkan kebaikan itu ternyata diberi keterangan objeknya, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Jadi, orang-orang yang hidup di dalam pilihan Allah itu memiliki sebuah ciri, memiliki sebuah kualitas tertentu, yaitu yang mengasihi Dia. Orang yang hidup di dalam karya pilihan, dan setiap orang yang kemudian mengklaim bahwa hidupnya dipanggil oleh Tuhan, itu punya ciri, yaitu mengasihi Allah. Mereka yang hidup di dalam sikap mengasihi Allah inilah yang dikatakan oleh Alkitab sebagai orang-orang yang akan melihat karya-karya kebaikan Allah. Hidup di dalam mengasihi Allah adalah sebuah kualitas kehidupan yang bukan hanya ada di dalam tataran-tataran pernyataan atau tataran-tataran ungkapan dengan mulut saja. Tetapi hidup mengasihi Allah adalah sebuah kualitas kehidupan yang terrefleksi dalam pilihan-pilihan sikap di dalam kenyataan hidup kita. Bahkan di dalam sebuah tuntutan atau di dalam sebuah aplikasi iman, sekalipun di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan. Orang-orang yang hidup di dalam semangat mengasihi Allah akan memiliki pengharapan, akan memiliki daya tahan, akan memiliki sebuah sikap yang mampu menghadirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang senantiasa menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang pilihan, bahwa dia adalah orang-orang yang hidup secara rohani, bahwa dia adalah orang-orang yang senantiasa mau hidup dalam kehendak Tuhan. Saudara, hal ini penting ada di dalam diri kita. Kalau kita berkata bahwa saya adalah orang yang dipilih Allah, bahwa saya adalah orang yang sudah hidup di dalam pembenaran Allah, pertanyaannya adalah, apa yang kita pahami secara doktrinal itu ada tidak di dalam bentuk atau wujud aplikasi iman kita? Apakah hari ini kita mengasihi Dia? Apakah kasih kita hari ini tetap tinggal di dalam diri kita? Apakah di tengah-tengah penderitaan kita tetap mau mengasihi Allah? Atau kita sudah meninggalkan Tuhan? Yang terwujud dalam pilihan sikap, tindakan kita. Karena orang yang mengasihi Allah, tindakannya jelas. Orang yang mengasihi Allah, perwujudan sikapnya jelas. Pilihan-pilihan sikapnya jelas. Tidak hanya mengasihi di waktu senang, seperti sebuah pasangan, ya. Tetapi mereka yang mengasihi adalah mampu mengasihi dalam situasi apapun. Di dalam konteks penderitaan ini, Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa mereka yang akan melihat karya Allah, mereka akan melihat karya Allah bekerja, mendatangkan kebaikan, adalah karya yang dinikmati dan dirasakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada sebuah kualitas kehidupan yang betul-betul membuat antara kasih dan pernyataan pemilihan Allah ini dapat matching, dapat cocok, yaitu bahwa terlihat bahwa mereka yang hidup di dalam karya Allah adalah mereka yang mengasihi Allah. Dalam tataran doktrin Rasul Paulus, Paulus ingin menunjukkan bahwa karya Allah itu berjalan di dalam sebuah konsistensi yang jelas. Bahwa mereka yang dipanggil, mereka yang dipilih Allah adalah mereka yang kemudian hidup mengasihi Dia. Bagi kita orang yang percaya, pertanyaannya adalah, apakah saya yang merasa bahwa sudah hidup di dalam Allah, hidup di dalam kualitas untuk mengasihi Dia? Ini, saudara, yang menjadi tantangannya bagi kita hari ini. Apalagi di tengah pergumulan kita hari ini. Sejauh mana sikap kasihmu kepada Allah? Orang yang mengasihi Allah itu ada kualitasnya, saudara. Terlihat dalam sikap pilihan hidupnya sehari-hari. Terlihat di dalam cara dia menghargai perkataan-perkataan firman, menghargai hal-hal rohani, menghargai
hal-hal yang diajarkan Tuhan, menghargai persoalan ibadahnya, menghargai persoalan etika kerajaan Allah, menghargai segala sesuatu yang dikatakan Allah. Itu yang menjadi pilihan sikapnya yang pertama. Itu yang menjadi pilihan sikap yang utama dalam segala sesuatu. Cara dia menyelesaikan masalah, cara dia menghadapi masalah, cara dia mengerjakan segala sesuatu. Bagi mereka yang mengasihi Allah, ukuran utamanya adalah apa yang mereka pahami dari firman Allah. Sejauh mana engkau menghargai dan mengasihi Allah hari ini? Sejauh mana engkau menghargai ibadahmu? Sejauh mana engkau menghargai firman yang telah disampaikan padamu? Sejauh mana engkau menghargai perkataan-perkataan Allah yang engkau ingin wujudkan dalam sikap hidupmu? Itu adalah tanda apakah engkau mengasihi Allah atau tidak. Tetapi yang ingin dikatakan oleh firman Allah di tengah-tengah situasi pergumulan, di samping pengharapan yang Allah mau berikan kepada kita, Allah juga berjanji bahwa Ia akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap jalani hidup ini. Mari tetap kuat bersama dengan Tuhan. Mari tetap kuat untuk hidupi kehidupan kita ini. Sekalipun di tengah penderitaan, Tuhan akan mendatangkan. Tuhan turut bekerja untuk menghadirkan kebaikan. Kalau kita tetap mau mengasihi Dia dalam segala sesuatu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Inilah hukum yang Allah mau berikan kepada kita. Ketika itu kita lakukan, saudara akan melihat Allah akan bekerja dalam segala sesuatu. Sekalipun engkau tidak tahu bagaimana engkau harus berbuat di tengah-tengah penderitaan dan pergumulanmu, Allah akan menolongmu. Bagaimana Ia akan bekerja bagimu melalui pekerjaan Roh-Nya di dalam kehidupan kita. Tetap kuat, tetap semangat menjalani hidup kita. Tuhan bersama dengan engkau. Tuhan mendatangkan kebaikan bagimu asal engkau hidup mengasihi Dia. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai pagi hari ini. Kami menikmati kekuatan di tengah-tengah situasi berat dan pergumulan yang kami hadapi. Bapa, secara manusia kami tidak mampu. Secara manusia seringkali pergumulan penderitaan ini menggiring kami untuk menilai, mengambil keputusan yang tidak tepat. Tapi kami bersyukur buat firman yang Kau berikan kepada kami pagi ini, menguatkan kami bahwa Engkau sudah memberikan janji pengharapan yang menolong kami tekun menghadapi tantangan hidup ini. Dan kami diingatkan bahwa Engkau turut bekerja di tengah-tengah situasi penderitaan kami. Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan, asal kami hidup di dalam semangat mengasihi Tuhan. Engkau berkati setiap hidup anak-anak-Mu. Berkati setiap hidup orang-orang yang senantiasa mau tetap tekun membangun kehidupan iman mereka di tengah pergumulan. Engkau memberkati setiap usaha anak-anak-Mu, memberkati pekerjaan, memberkati mereka dengan kesehatan di tengah situasi hari-hari ini yang berat. Tuhan, tolonglah, jaga kami. Kasih-Mu kami rindukan, anugerah-Mu kami perlukan setiap hari, membimbing kami. Anak-anak-Mu yang lemah, anak-anak-Mu yang sakit, kiranya Engkau yang menguatkan. Jamah Tuhan, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Mujizat dari Allah kiranya dinyatakan atas seluruh hidup mereka, dan mereka melihat kasih Allah yang besar, berkarya bekerja, menyertai dan memperlengkapi mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mujizat-Mu kami percaya hadir dalam hidup kami setiap hari. Kami akan menutup ibadah kami pada pagi ini. Kami mohon tangan berkat-Mu kiranya tercurah atas kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara dan sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita. Haleluya.